Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Liswati, pengajar mata pelajaran IPS kelas 7 dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Materi yang akan kita bahas tentang pengimbasan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum AKM. Selanjutnya kita harus tahu dulu ya Bapak Ibu, latar belakang mengenai asesmen kompetensi minimum, yaitu latar belakangnya dari hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Nah, sehingga di sini ada organisasi OECD mencatat peringkat program for International Student Assessment Visa Indonesia berdasarkan survei tahun 2018. Prestasi di Indonesia itu berada dalam urutan bawah ya. Untuk itu nilai kompetensi membaca di Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk itu nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, ini ada terobosan baru ya Bapak Ibu untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi. Salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau dikenal dengan AN. Selanjutnya, apa itu yang disebut asesmen nasional Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak? Ya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu suatu pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM ini mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter ini untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, ini dalam survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas berbagai aspek input dari proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kemudian kompetensi yang diukur dalam AKM. Di sini ada 2, yaitu literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji yang pertama, keterampilan berpikir logis sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, keterampilan memilih serta mengolah informasi. Nah, di sini kompetensi yang diukur dalam AKM, kompetensi AKM literasi membaca yang pertama. Kemudian di sini komponen
AKM literasi membaca ada 3, yaitu konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konteks. Nah, yang termasuk ke dalam konteks konten di sini termasuk tes informasi dan tes fiksi. Tes informasi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian yang kedua proses kognitif, menemukan informasi yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kemudian evaluasi dan refleksi, penilaian kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian konteks. Konteks ini meliputi 3, yaitu personal, sosial budaya, saintifik. Personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetensi yang diukur dalam AKM pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok ya Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Dalam komponen AKM numerasi di sini ada 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Yang termasuk dalam konten di sini termasuk bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, termasuk bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, desimal, dan lain-lain. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Dan kemudian dalam proses kognitif, ini ada pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Dalam penerapannya, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Untuk penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Kemudian dalam konteks di sini personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakatan. Kemudian ada saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus tahu ya perbedaan antara UN dan AN. Nah,
Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional yaitu ujian yang hanya mengukur capaian belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan asesmen nasional atau AN ini memotret input, proses hingga output satuan pendidikan, kinerja satuan pendidikan. Kemudian ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Kemudian subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Sedangkan pelaporan asesmen nasional diberikan pada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Kemudian model soal ujian nasional dipilih yaitu berupa pilihan ganda ya Bapak Ibu, dan isian singkat periode tes 4 hari. Kemudian ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Selanjutnya, kenapa harus AN atau asesmen nasional? Nah, di sini ada beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter bagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalam kemampuan bernalar. Sedangkan yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan oleh siswanya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, di sini akan memantau perkembangan mutu dan waktu ke arah, dan yang kedua, kejenjang antara bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta.
antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah mengatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksud sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Nah, di sini bentuk dan teknis pelaksanaan AN atau asesmen nasional. Asesmen nasional ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Dalam AKM di sini ada asesmen literasi membaca, termasuk yang pertama memahami, kedua menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi di sini yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga bernalar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini kedua-duanya tentunya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel serta acak. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Di sini ada jadwal pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Di sini untuk jenjang SD, MI dan paket A. Ya. Paket A hari pertama yaitu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, dan hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan di jenjang SMP atau MTS, tes literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit. Sedangkan dalam jenjang SMA atau SMK atau MA, Madrasah Aliyah, dan paket C, ini hari pertama survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua survei lingkungan belajar 30 menit. Selanjutnya tahapan penguasaan kompetensi. Di sini tahapan penguasaan kompetensi ada 4. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, diantaranya yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, yang keempat mahir. Baik, di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang termasuk perlu intervensi khusus mencakup kebutuhan dan struktur pembelajaran. Kebutuhan sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang dapat bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Cara formal atau informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar. Pendekatannya training atau pelatihan intensif. Sedangkan yang kedua yaitu dasar. Kebutuhan di sini siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman.
Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang struktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Cara formal atau informal mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu cakap. Di sini kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang struktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Cara formal atau informal pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransmisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatannya di sini mengelola pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Diperlukan pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang keempat yaitu tingkat mahir. Dalam tingkat mahir ini kebutuhannya siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri untuk dan berbeda dengan yang lain. Kemudian struktur pembelajaran, strategi dan lingkungannya pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian cara formal atau informal bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, ataupun pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Nah, di sini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ya, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Nah, di sini apa sajakah perbedaan antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut ini ya Bapak Ibu. Yang pertama pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu berpusat pada kebutuhan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, belajar untuk mencakup materi. Kemudian dalam pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajaran untuk mencakup materi. Pembelajaran berbasis kompetensi di sini menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kemudian pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik.
Sedangkan pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Nah, di sini ada segitiga belajar ya Bapak Ibu. Di sini ada asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Nah, dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi ada berikut ini, yaitu kurikulum. Kurikulum yaitu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Sedangkan pembelajaran serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan asesmen yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Tahapan asesmen, asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sepanjang proses pembelajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Nah, sekian pemaparan hasil dari BIMTEK Kementerian Pendidikan yang sudah dilakukan dan sekarang hasil pengimbasannya ya Bapak Ibu. Semoga pengimbasan hari ini bermanfaat ya, bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.